Dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita punya kebun kelapa sawit, seperti itu. Kalau petani-petani di sini kan sebelum mereka memiliki kebun itu, mereka kerjanya serabutan, terus nggak menentukan penghasilannya. Tapi setelah ada program juga dari pemerintah kemarin kan, program sawit rakyat ataupun saya selaku pribadi yang punya kebun sawit, ya alhamdulillah dibanding-banding kemarin, Bu. Ibaratnya peningkatan pendapatannya di atas rata-rata. Kalau di kebun kelapa sawit ini, apalagi untuk sekarang ini, untuk satu-satunya mata pencaharian yang ada di Bangka Belitung ini di kebun, di sektor perkebunan inilah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan BLU Ways in association with Inilah hamparan tanaman kelapa sawit yang tumbuh subur di pulau penghasil tambang biji timah. Kelapa sawit telah menjadi sumber pendapatan bagi warga Kepulauan Bangka Belitung, pulau indah yang terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Aidi menjadi salah satu yang menggantungkan hidup dari berkebun sawit. Pengalaman selama 4 tahun bekerja di sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit dan kecintaannya terhadap tanaman sawit memantapkan dirinya untuk keluar dari perusahaan dan mengembangkan kebun kelapa sawit sendiri. Berawal dari lahan warisan seluas 3 hektar di Desa Air Buluh, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Aidi bekerja keras melawan panas teriknya matahari setiap hari. Mulai dari menanam bibit buah sawit, memberi pestisida, hingga menghadapi hama sawit seperti tikus hingga babi hutan sudah menjadi hal biasa baginya. Aidi terlatih untuk bersabar. Panen baru bisa ia rasakan setelah 3 tahun tanaman sawitnya ditanam mulai 2009 silam. Berkat kegigihan dan keuletannya, Aidi bisa menambah lahan kelapa sawitnya hingga 12 hektar di tahun 2021. Di kebun itu, dari rumah itu kan saya bangunnya sekitar jam setengah 5. Setengah 5 biasanya saya bangun habis setelah saya sholat subuh, kurang lebih pukul 6 itu saya udah beranjak pergi ke kebun. Setelah saya di kebun, saya bekerja sekitar jam 10 saya udah pulang. Jam 10 siang saya udah pulang, terus sorenya berangkat lagi sekitar pukul 1, setengah 2 udah nyampe di kebun, jam 4 saya udah pulang lagi ke rumah. Kalau di pagi hari, kalau nggak hujan, kalau memang pas lagi ada perawatannya, kita biasanya nyemprot ataupun peruningan seperti itu. Semprot di gulma-gulma itu. Kalau pas panen itu, panen kan 2 minggu sekali nih. Kalau pas panennya kebetulan kita juga pakai tenaga lain kan, seperti itu. Kalau sore hari kadang-kadang paling kita nyusun-nyusun pelepah yang setelah diperuning itu, ataupun buang-buang tunas-tunas yang tumbuh di sekitar pokok sawit tuh. 1 bulan itu 2 kali, per 2 minggu sekali. Biasanya kalau pas lagi panen raya, kemarin-kemarin sebelum saya yang ada yang di replanting itu kan, bisa mencapai 8 ton, 9 ton per sekali panen. Asam garam berkebun sawit sudah dirasakan Aidi. Beruntung, Aidi bisa merasakan program replanting. Bahkan, Aidi dipercaya menjadi ketua kelompok sawit rakyat di daerahnya dan mendapat dana peremajaan dengan luas total 28 hektar. Replanting atau peremajaan sawit rakyat sudah ada sejak tahun 2015.
Hanya kebun milik rakyat yang bisa menikmati program ini dengan memenuhi syarat seperti memiliki luas lahan maksimal 4 hektar, bukti kepemilikan SHM atau SKT, tidak berdiri di kawasan hutan, serta jumlah tanaman tua dan tidak produktif sudah mencapai 10 ton per hektar per tahun. Jenis bantuan yang diberikan berupa dana peremajaan sebesar 30 juta rupiah per hektar yang dikonversi menjadi pembelian bibit unggul, pupuk, dan lain sebagainya. Kita dapat dari kegiatan itu, pertama kita diinformasikan di 2019 itu 25 juta per hektar. Tapi setelah tahun 2020 itu ada lagi info, maka petani itu dapat bantuan itu senilai 30 juta per hektar. Dan alhamdulillah sekarang kegiatan itu sudah sekitar 80% berjalan, tinggal masih ada beberapa item yang belum kita keluarin untuk kegiatan tersebut. Sebenarnya itu berbentuk uang, tetapi itu dikelola oleh Gapoktan dan dinas kan yang dibantu oleh dinas. Itu Gapoktannya mulai dari kita land clearing sama tumbang shipping, terus pembelian bibit, terus pancang tanam sampai pupuk, itu dikelola oleh Gapoktan. Sejak tahun 2016 sampai 2020, total dana yang telah disalurkan secara nasional mencapai 5,32 triliun rupiah dengan total lahan yang diremajakan seluas 200.000 hektar dari 1.073 rekomendasi teknis yang diterbitkan. Sementara tahun 2021, target peremajaan sawit rakyat seluas 180.000 hektar dengan alokasi dana mencapai 5,5 triliun rupiah. Provinsi Bangka Belitung menjadi salah satu yang mendapat alokasi dana PSR. Sawit memiliki arti penting bagi perekonomian Bangka Belitung karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap volume ekspor komoditi pertanian, sekaligus menopang perekonomian di tengah badai pandemi COVID-19. Seiring berkurangnya lahan dan ketatnya peraturan penambangan, kontribusi sektor pertambangan terus menurun. Pekebun karet pun banyak yang beralih menjadi pekebun sawit. Lebih dari 37.000 rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit. Sejak 2019 sampai 2021, Provinsi Bangka Belitung yang mendapat fasilitas PSR sebanyak 501 orang pekebun yang tergabung dalam 9 gapoktan dan koperasi. Luas lahan yang tersalur seluas 877 hektar dengan total dana 25 miliar rupiah. Produktivitas lahan perlu ditingkatkan tanpa melupakan kelestarian lingkungan. Yang pasti masyarakat kita sekarang sangat sumringah sekali, happy banget, dan tidak ada pembicaraan-pembicaraan negatif terhadap usaha-usaha mereka. Mungkin banyak yang belum tahu, kelapa sawit sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya minyak goreng, coklat, margarin, kosmetik, berbagai jenis sabun dan deterjen ternyata mengandalkan sawit. Hasil olahan sawit juga menjadi bahan pencampur bagi solar yang menghasilkan biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan. Tak hanya pada solar, kini biohydrocarbon fuel juga tengah dikembangkan menjadi bensin sawit. Dengan karakteristik sama dengan minyak fosil, hidrokarbon ini bisa menjadi pengganti bahan bakar minyak seperti biogasolin dan bioaftur.
Melalui uji coba di Kabupaten Musi Banyuasin, sawit yang diolah berasal dari perkebunan sawit rakyat, di mana petani bisa langsung menjual sawitnya ke pabrik guna memutus rantai pasok yang terlalu panjang. Oleh karenanya, untuk mendapatkan produk berkualitas tinggi, pekebun sawit harus menanam bibit yang berkualitas serta memiliki pengetahuan berkebun yang baik. Dengan rendemen yang bagus, biji sawit berciri kuning kemerahan, tandan buah segar milik petani di Bangka misalnya, akan dihargai Rp2.200 per kilogram oleh pengepul yang kemudian dijual ke pabrik pengolahan dengan harga Rp2.440 per kilogram. Kalau untuk standar kematangan sawit itu, untuk hasil minyak ataupun rendemen yang bagus itu memang rata-rata itu dari pohon itu harus sudah jatuh buahnya itu ada rontoknya 3 ataupun 4 seperti itu kriterianya. Karena kalau dia masih mengkal, belum rontok, belum ataupun masih mentah itu nanti rendemennya itu tinggi. Kelapa sawit memproduksi 2 jenis minyak, minyak sawit mentah crude palm oil atau CPO, dan minyak sawit inti atau palm kernel oil atau PKO. Kedua produk tersebut kemudian diproses lebih lanjut hingga akhirnya menghasilkan berbagai macam produk yang digunakan sehari-hari. Selain memberi banyak manfaat, buah kelapa sawit juga nihil limbah. Janjang kosong dibuat menjadi kompos dan digunakan kembali sebagai pupuk organik di kebun. Sedangkan limbah cair kelapa sawit dapat digunakan sebagai energi biogas melalui gas metana yang dihasilkan. Tidak ada yang terbuang menjadi limbah. Tiap pohon sawit berguna bagi kehidupan manusia. Pada 2020, sektor pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkontribusi 20,47% terhadap perekonomian wilayah tersebut dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Subsektor perkebunan menyumbang 36,09% kepada sektor pertanian. Selanjutnya, peningkatan kinerja subsektor perkebunan itu telah mendorong kinerja industri pengolahan, khususnya industri makanan dan minuman melalui CPO. Tahun 2018, produksi kelapa sawit di Bangka Belitung mencapai 119.000 ton, kemudian naik menjadi 126.000 ton di tahun 2020. Proyeksinya, tahun 2021 akan mencapai produksi 130.000 ton dan 132.000 ton di tahun 2022. Berkat kelapa sawit, nilai tukar petani pada Juli 2021 sebesar 123,67, naik 2% dibandingkan Juni 2021. Begitu juga pada nilai tukar usaha rumah tangga pertanian pada Juli 2021 sebesar 123,13, naik 1,6% dibandingkan Juni 2021. Peningkatan kinerja kelapa sawit tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat dan daerah. Di daerah, sejumlah regulasi tingkat gubernur telah diterbitkan untuk mengatur industri sawit dari hulu ke hilir. Mulai dari penataan usaha perkebunan kelapa sawit, pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar dari pekebun, hingga integrasi usaha sawit sapi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di kepulauan ini. Adapun kerangka pendanaan berupa bantuan bibit sawit dan bibit sawit murah, serta program peremajaan sawit rakyat atau replanting sawit. Sedangkan pembiayaan, adanya fasilitas skema pembiayaan kredit usaha rakyat dan sejenisnya. Karena minat petani kita banyak sekali untuk menggantikan sawit-sawit mereka yang sudah tidak produktif lagi. Tinggal, nah ini ada satu mungkin yang harus kita perhatikan betul, bagaimana kita menggandeng program replanting ini, tidak saja dia hanya memberi bantuan bibit dan pemotongan pohon yang sudah ada, yang sudah tidak produktif lagi, tetapi harus digandeng lagi ditambah dengan program menanam tanaman sela di saat-saat sambil menunggu sawit ini menjadi produktif. Ini kan butuh waktu kurang lebih 4 tahun.
Jadi selama 4 tahun petani kita tidak mendapatkan penghasilan ini, di lahan yang sama itu harus kita programkan program tanaman sela. Kita terakhir 2022. Ini makanya kita minta diperpanjang. Karena sebetulnya yang masih mau ikut ini banyak. Cuma jatah kita mungkin hanya sebegitu. Ya apa boleh buat, kita terima saja. Tetapi insya Allah mungkin dalam waktu dekat kami akan mengajukan tambahan kepada pemerintah pusat untuk memanfaatkan dana yang memang sudah dipersiapkan untuk replanting bagi masyarakat kita ini. Selain strategi menyejahterakan petani kelapa sawit, prinsip lingkungan juga menjadi yang utama. Pada level perizinan usaha pengolahan kelapa sawit di Bangka Belitung harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya, memenuhi kriteria sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System atau ISPO. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada lembaga sertifikasi ISPO. Dokumen syarat untuk perusahaan perkebunan berupa izin usaha perkebunan, hak atas tanah, izin lingkungan, dan penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan. Sedangkan syarat dokumen ISPO bagi pekebun adalah tanda daftar usaha perkebunan dan hak atas tanah. Kita sudah mengarah ke situ. Setiap dalam pembinaan, kita lakukan pembinaan itu tidak saja kepada swasta. Justru sekarang swasta kita bebankan kepada para swasta untuk memberikan juga membantu kita menjelaskan kepada para petani. Artinya, ketika swasta kita berikan peluang untuk berbisnis, mereka juga harus menggandeng masyarakatnya. Ini sudah dijalankan, tetapi belum kuat ya, belum kuat karena untuk menjelaskan ini juga kita perlu orang-orang yang paham dan mengerti tentang hal ini. Dan ini kan baru turun ke kita, tapi dalam waktu dekat ketika kita sudah ketemu polanya, dalam arti kata saling mengisi, tentunya ini ke depan harus kita sama-sama kerjakan demi keberhasilan dan kebermanfaatan kita bersama-sama. Mau tidak mau harus kita lakukan. Tak hanya ISPO, minyak sawit yang berkelanjutan berarti memenuhi prinsip dari Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. RSPO adalah badan sertifikasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit untuk mengembangkan sawit dan menggunakannya dengan meminimalisir dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Peranan kelapa sawit ya, industri kelapa sawit di perekonomian Indonesia itu cukup signifikan ya, cukup signifikan. Kita lihat pertama mungkin dari sisi ekspor, dari sisi ekspor. Ekspor minyak sawit Indonesia ini kalau kita rata-ratakan lah ya, kita ratakan per tahun itu lebih dari 20 triliun. Minyak kelapa sawit dianggap sebagai tanaman penghasil minyak nabati tertinggi dan menghasilkan lebih banyak minyak per hektarnya jika dibandingkan dengan tanaman lain seperti bunga matahari dan kedelai. Bahkan, Indonesia telah menjadi negara penghasil sawit terbesar di dunia. Namun berbagai ujian bagi sawit di negeri ini terus menghadang. Dekade terakhir, protes terhadap penggunaan sawit terus bergulir. Dugaan praktek berkebun kelapa sawit dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran hutan, merusak habitat dan spesies langka, menimbulkan kabut asap, hingga perubahan iklim. Sehingga pembenahan dilakukan dengan berbagai regulasi, salah satunya memenuhi syarat berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO dan RSPO. Belum selesai sampai di situ. Kemudian fenomena harga sawit yang anjlok sebelum tahun 2015
akhirnya membuat pemerintah melahirkan sebuah badan yang akan menanggulangi harga sawit yang terus jatuh. Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS adalah suatu badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan. BLU ini bertanggung jawab menjaga stabilitas harga kelapa sawit, memberikan bantuan bagi para petani, hingga mendorong investasi dengan prinsip berkelanjutan. BPDPKS menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit dan pengelolaan dana. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, antara lain 80% untuk subsidi biodiesel dan 10-15% untuk peremajaan sawit rakyat atau PSR. Sedangkan sisanya untuk pengembangan dan penelitian perkebunan kelapa sawit, membangun sarana dan prasarana, promosi dan kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, serta subsidi biodiesel. Jadi setiap terjadi kegiatan ekspor, di situ dipungut pungutan ekspor, ya, pungutan ekspor. Nah, dari dana yang tersedia ini tadilah kemudian ini disalurkan, ya, dikelola oleh BPDPKS untuk kemudian disalurkan kepada program-program pengembangan sawit berkelanjutan tadi. Ya. Yang pertama, seperti tadi saya nyatakan, adalah program pengembangan biodiesel. Ya. Biodiesel ini tujuannya adalah dicampurkan kepada minyak solar. Ya, dicampurkan kepada minyak solar. Namun karena harga daripada biodiesel ini relatif lebih tinggi daripada minyak solar, sehingga ada selisih, ya, selisih harga. Sedangkan kita kan harus menjual ke pasar seharga minyak solar tadi. Nah, disinilah BPDPKS berperan untuk menutup selisih harga itu tadi. Selain peremajaan sawit rakyat, program pengembangan sumber daya manusia di industri ini juga berperan penting. Salah satunya melalui program beasiswa sawit Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh anak dari pekebun kelapa sawit swadaya. Tak pernah terbesit oleh Ahmad Farhan bisa duduk di bangku kuliah. Biaya kuliah yang tinggi menahannya untuk tidak melanjutkan ke jenjang universitas. Namun, beruntungnya Farhan bisa lolos dalam seleksi penerimaan beasiswa sawit Indonesia pada 2020 lalu. Farhan bersyukur dapat berkuliah semester 3 di Institut Teknologi Sains Bandung, jurusan Teknologi Pengolahan Sawit, Diploma 3. Keluarga saya merasa sangat terbantu dengan adanya beasiswa ini. Karena yang pertama, beasiswa ini menyediakan uang saku yang lumayan, biaya SPP saya terbantu, biaya buku saya terbantu. Jadi agak kurang membebani keluarga saya, yang dimana ibu saya juga lagi sedang sakit, diabetes. Jadi kalau untuk kuliah yang nggak ada beasiswanya saya sulit, karena kita tahu kuliah sekarang ya lumayan mahal. Meskipun masih berkuliah daring akibat pandemi, Farhan yang tinggal di Desa Z di Kabupaten Bangka sedikit banyak tahu tentang seluk-beluk buah sawit hasil dari materi kuliah yang diterimanya dan praktek di kebun milik sang ayah. Farhan berharap pandemi bisa berlalu agar bisa kuliah tatap muka dan semakin memahami materi pengembangan minyak sawit sesuai standar nasional dan internasional. Cita-cita mulia Farhan mengubah stigma buruk sawit selama ini kepada dunia. Industri kelapa sawit menyumbang lebih dari 14% dari total penerimaan devisa ekspor non-migas dan digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel. Di tengah pandemi, industri ini tidak terdampak ke pemutusan hubungan kerja, tapi justru mencetak devisa ekspor yang besar. Lebih dari 16 juta orang bekerja di industri sawit, di mana 2,4 juta di dalamnya merupakan petani sawit. Peranan kelapa sawit, ya, industri kelapa sawit di perekonomian Indonesia itu cukup signifikan, ya, cukup signifikan. Kita lihat pertama mungkin dari sisi ekspor, ya, dari sisi ekspor. Ekspor minyak sawit Indonesia ini kalau kita rata-ratakan lah, ya, kita ratakan per tahun itu lebih dari 20 triliun. 20 miliar US dollar. 20 miliar US dollar, ya, rata-ratanya kurang lebih sekitar 21-22 miliar US dollar itu tadi.
Yang itu kalau kita bandingkan terhadap ekspor non migas di Indonesia itu kurang lebih berkisar antara 14,2% gitu. Jadi cukup signifikan, cukup besar itu tadi ya pengaruh atau sumbangan dari industri sawit ini tadi terhadap perekonomian Indonesia dari sisi ekspornya tadi. Kemudian penciptaan lapangan kerja, ya, penciptaan lapangan kerja. Sekarang ini lebih dari 16 juta pekerja yang terlibat di dalam perkebunan sawit, ya, di mana dari 16 juta, lebih dari 16 juta pekerja itu tadi, itu 2,4 juta itu adalah pekebun sawit rakyat. Industri sawit Indonesia di masa mendatang diproyeksikan akan terus berkembang. Indonesia menjadi negara eksportir terbesar minyak kelapa sawit. Produksinya lebih dari 45 juta ton per tahun. Bahkan pada tahun 2030, produksi CPO Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 60 juta ton dengan cakupan areal seluas 16,38 juta hektar. Besarnya potensi komoditas sawit nasional ini, maka layaklah Indonesia dijuluki Raja Hilir Sawit pada 2045 mendatang. Terima kasih Anda telah menyaksikan BL Ways in association with